Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa yang sudah saya buat, yaitu klasifikasi kanker payudara menggunakan decision tree classifier. Proyek ini dibuat dalam rangka penugasan workshop data science pada mata kuliah bimbingan karir di Universitas Jenderal Nuswantoro. Adapun link dataset yang saya gunakan adalah dari UCI. Jadi data ini saya download terlebih dahulu. Lalu untuk penjelasan dari datasetnya saya menggunakan ketiga link ini. Jadi link yang pertama tentu dari official dari UCI-nya terkait atribut-atribut yang digunakan. Kemudian dari RStudio, RPubs itu menjelaskan menurut saya dengan cukup detail ya terkait beberapa hal atributnya. Lalu ini dari official di Kaggle-nya. Saya menggunakan di Kaggle ini untuk nantinya penamaan header kolom, karena seperti yang dilihat bahwa di dataset yang awal ini tidak ada header sama sekali, jadi langsung data. Maka dari itu saya menggunakan yang ada di Kaggle ini sebagai patokan seperti itu. Lalu tahap pertama adalah mengumpulkan data, yaitu mengambil dataset dari UCI, kemudian mengunduh file dataset tersebut. Tentang dataset tersebut, kita bisa lihat bahwa ya diberikan sebuah dataset bernama breast cancer, di mana pada dataset tersebut terdapat total 30 atribut variabel independen. Jadi aslinya 32, yang benar-benar variabel independen adalah 30 atribut. Lalu yang dependen itu ada satu, yaitu kolom bernama diagnosis. Sedangkan yang satunya lagi itu tidak berguna, yaitu atribut ID yang nantinya akan kita hapus. Lalu variabel dependennya yang tadi kita sebut yaitu diagnosis itu terbagi jadi dua kategori, yaitu M, malignant atau kanker ganas, dan B, benign atau kanker jinak. Data pasien menderita kanker yang digunakan itu sebanyak 569 data. Lalu tahap yang kedua adalah menelaah data. Itu terdiri dari load library yang diperlukan, load dataset, memberi nama header atribut, menganalisa tipe dan relasi data seperti melihat tipe dataset, ukuran dataset, distribusi kelas, dan deskripsi dataset. Lalu memberikan laporan atau kesimpulan dari kegiatan menelaah data. Ini adalah library yang diperlukan seperti NumPy, ya kita tahu sendiri untuk pengelolaan data numerik di dalam Python, lalu Pandas untuk pengelolaan data frame, lalu Matplotlib dan Seaborn ini untuk pembentukan plot-plot apabila diperlukan. Lalu Python+ ini nanti untuk mengkonversi sehingga nantinya baik di Python+ maupun grafis ini berfungsi untuk menggambarkan graph dari decision tree yang sudah kita buat itu. Lalu ini train test split ini untuk membagi dataset jadi training dan testing. Grid search CV ini sebenarnya digunakan untuk hyperparameter. Jadi dari nanti yang sudah kita siapkan, nanti model akan memilih mana yang terbaik, misalnya kriterion gini atau entropi, lalu min sample leaf-nya berapa, kedalamannya berapa, ini nanti akan dilakukan uji coba oleh grid search CV ini. Lalu untuk akurasi score, precision score, recall score ini adalah untuk matriks evaluasi. Terus confusion matrix ya untuk ini kita lihat juga hasilnya. Untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti di bawah ada. Lalu pipeline dari decision tree classifier ini untuk memudahkan alur dari proses klasifikasi, standar scalar untuk normalisasi, PCA untuk menyederhanakan atribut, mereduksi dimensi. Lalu tree ini juga nanti diperlukan untuk dalam proses pembuatan grafnya juga, termasuk juga yang image ini. Lalu pertama-tama kita load dulu. Nah ini headernya saya bikin non, artinya supaya datanya itu turun, jadi seperti ini, dan headernya bentuknya indeks seperti ini. Lalu kita cek dulu, ini dia 569 row dan 32 atribut. Nah ini barulah saya memberikan penamaan kolom-kolom berdasarkan tadi di dataset Kaggle. Setelah itu saya menyimpannya dengan nama breast cancer with header. Nah lalu saya panggil breast cancer with header ini, maka muncullah seperti ini. Nah kemudian kita menganalisis tipe dan relasi data. Kalau type ini berarti dataset ini sudah berbentuk data frame. Kemudian kita print lagi nih ukurannya. Nah ini tetap sama ya, 569 sama 32. Untuk infonya kita bisa lihat bahwa ID in 64, diagnosis objek, lainnya berupa float ya kan, karena ini berupa float benar. Nah nantinya dataset yang diagnosis ini masih berbentuk objek. Nah kita perlu mengubahnya menjadi numerik ya, dalam bentuk 1 atau 0, karena untuk mempermudah perhitungan di dalam machine learning, karena base-nya machine learning kan matematika, jadi perlu diubah. Lalu kita melihat distribusi kelas. Nah ini distribusi kelasnya hanya ada dua seperti yang kita sebutkan, bahwa ada malignant sama benign. Nah, uptime-nya adalah objek. Lalu kita melihat distribusi kelasnya. Di sini bisa lihat bahwa yang ganas itu ada 200, sedangkan yang jinak itu ada 350. Kemudian seperti yang dibilang bahwa kolom ID itu tidak terpakai, jadi kita harus menghapus kolom ID.
Dan kita juga bisa melihat deskripsi dari dataset ini berupa informasi-informasi statistik yang diperlukan seperti kuartil itu, lalu maksimumnya itu berapa untuk ukuran masing-masing dari dataset ini, lalu perhitungannya ini jumlahnya ya, jumlah data ini semuanya komplit 569 karena tidak ada data nol, lalu min ini rata-rata dari setiap data, seperti itu. Kesimpulannya dari proses yang kedua ini menelaah data adalah tipe datanya adalah float 64 untuk kolom diagnosis bertipe objek. Kemudian jumlah fitur itu 30, lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah record data pasien, maka termasuk low dimensional dataset. Walaupun 30 itu sebenarnya juga termasuk atribut yang cukup banyak ya. Jumlah distribusi diagnosisnya sebanyak kelas yang ganas itu sebanyak 200 pasien dan kelas yang jinak itu sebanyak 350 pasien. Lalu tahap ketiga adalah memvalidasi data. Memvalidasi data bisa kita lihat tidak ada yang bernilai nol. Ya, lalu ini ada menentukan objek data. Seperti yang tadi kita tahu bahwa ada target ada dua jenis yaitu ganas dan jinak. Lalu untuk fitur-fiturnya seperti ini bisa kita lihat bahwa ada radius min itu untuk rata-rata jarak dari pusat ke titik pada tepi tumor. Lalu kalau tekstur min itu standar deviasi tingkat kecerahan gambar sel tumor. Perimeter min itu panjang total garis tengah pada tepi tumor. Lalu area min area di dalam kontur tumor. Smoothness min itu variasi lokal dalam panjang garis pada kontur tumor. Compactness min perbandingan keliling kuadrat dengan luas dikurangi 1,0 ya, penulis 100% ya, perimeter kuadrat dibagi dari luasnya, luas tumor kurangi 1,0. Concavity min tingkat keparahan bagian cekung dari kontur tumor. Lalu concave points min jumlah titik konveks pada kontur tumor. Lalu symmetry min itu simetris sel tumor. Fractal dimension min perkiraan kurva sejajar dari kontur tumor. Selain rata-rata ini kita bisa lihat juga ketika saya menambahkan di sini itu terdapat beberapa atribut lain ya, seperti SE. Nah, ini tuh lebih ke standar deviasi. Jadi selain fitur-fitur berbasis pengukuran juga terdapat standar deviasi dan standar error untuk masing-masing fitur tersebut. Sebenarnya untuk atribut-atribut ini sebagai seorang data scientist memang apalagi kita perlu memahami. Cuman biasanya kalau dalam proses itu ada yang namanya product owner. Jadi product owner itu biasanya yang berkecimpung di bidang ini yang akan menjelaskan kepada kita yang khususnya jurusan IT untuk mengerti bahwa oh ini itu atribut-atribut mana yang perlu dan tidak perlu. Seperti itu. Lalu yang kelima adalah membersihkan data. Kita akan ngecek apakah ada data duplikat atau tidak. Di sini bisa dilihat false semua, artinya tidak ada data duplikat. Kemudian kita akan mengubah yang M jadi 1, yang ganas jadi 1, yang B jadi 0 ya, supaya mempermudah perhitungan. Lalu kita mengkonstruksi data. Ini adalah terdiri dari representasi fitur dan berubah tipenya, membagi data menjadi training dan testing, lalu membandingkan data original, normal, normalisasi, original PCA, sama normalisasi PCA. Jadi ada 4 yang kita bandingkan. Yang pertama kita mengecek karena tadi sudah diubah diagnosisnya, maka di sini sudah menjadi integer 64. Kemudian kita membagi data training dan data testing. Sebelumnya kita akan bagi dulu jadi kolom X itu untuk menampung semua atribut dan Y untuk diagnosis. Bisa kita lihat ini X hanya untuk atribut semua sebanyak 30. Lalu yang Y ini hanya menampilkan kolom diagnosis saja. Lalu untuk data original kita bagi semua, baik data original, normalisasi, original PCA maupun normalisasi PCA akan kita bagi menjadi 70-30. Test size-nya 0,3 dan random set 42 ini untuk pembangkitan generate random. Jadi supaya sama semua ini saya set di dataset ini random setnya semua 42. Sebenarnya tidak harus 42, bisa angka lain gitu. Cuma dianjurkan sama supaya pengacakannya untuk setiap sampel itu sama. Jadi tidak, supaya mencegah bias. Bisa kita lihat ini bahwa 398 untuk data training dan 121 untuk data testing. Untuk data normalisasi kita standar scalar dulu. Kita normalisasi supaya bisa distribusinya lebih rata. Nah, ini bisa kita lihat rentangnya jadi sama ya, antara 0 sampai mungkin ini sekitar 3. Jadi lebih tersebar rata daripada yang data original. Lalu untuk data yang original PCA, nah kita ini melakukan konversi dulu dari data awal ke dalam data yang istilah compatible sebelum kita reduksi. Nah, dasar rumus dari PCA ini adalah singular decomposition value. Maka dari itu kita harus mengubahnya dengan rumus ini, singular values. Dapat kita lihat ini adalah hasilnya dari pengubahan kita. Kemudian kita melakukan visualisasi. Kira-kira datanya seperti apa sih kalau misal data original PCA itu ditransformasi. Nah, ini bisa kita lihat datanya seperti ini. Ini artinya cumulative explain ratio ini berarti bisa kita hitung ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi mulai atribut ke-15
Jadi mulai Principal Component Analysis yang PC yang ke-15 ini sudah mewakili keseluruhan. Jadi misalnya ini untuk PC, kalau misalnya kita set PC-nya itu 1, berarti itu hanya bisa mewakili 98% dari keseluruhan data. Principal Component Analysis adalah 30 atribut itu kita sederhanakan. Misalnya kalau menjadi hanya dua Principal Component Analysis, PC1 atau PC2, artinya PC1 sama PC2 ini sudah mewakili 30 atribut ini. Nah, maka dari itu saya memilih saya sederhanakan dari 30 menjadi 15. Jadi seperti ini, lalu kita bagi ya seperti biasa. Lalu data normalisasi PCA sama tahapannya, hanya saja ini menggunakan data yang sudah dinormalisasi seperti itu. Nah, ini bisa dilihat setelah dinormalisasi PCA-nya menjadi semakin bisa terdistribusi rata. Di mana ini 30 bisa dibilang ini harus 30 dulu ya baru mewakili seluruh dataset. Cuman karena di atas tadi kita sudah men-set sebagai 15, maka supaya komparatifnya imbang, maka saya juga memilih di sini sebagai 15. Lalu menentukan label data ya, labelnya adalah tadi tumor ganes dan tumor jinak. Lalu membangun model. Membangun modelnya menggunakan decision tree. Parameter yang dipakai adalah kriterion Gini dan entropi. Lalu max depth, ada min sample split dan min sample lift. Menggunakan akurasi, presisi, dan recall. Pengujian menggunakan data original. Lalu pengujian menggunakan data yang sudah dinormalisasi. Lalu pengujian menggunakan data original yang diberikan PCA. Kemudian pengujian menggunakan data yang sudah dinormalisasi dan diberikan PCA. Decision tree. Nah, ini adalah sintaksnya. Jadi kita membuat alurnya, pipeline untuk model dan decision tree classifier untuk mempermudah kita. Dimana parameternya ini kita set bahwa maksimal depth-nya ini antara range dari 1 sampai 21, nanti akan dipilih oleh model, oleh machine learning untuk mana nih yang cocok kedalaman berapa. Lalu di sini juga ada lift-nya 1, 1, 1, 2, artinya ini dari 1 sampai 1 tapi 2 step ya. Jadi lalu ini juga min sample speed-nya antara 2 sampai 11. Lalu model kriterianya ada 2 di dalam decision tree, yaitu Gini index dan entropi. Kalau random state-nya saya atur menjadi 42 saja. Nah, ini pemodelan dengan data original. Dapat kita lihat bahwa di sini ini adalah sintaksnya grid search CV. Nah, ini gunanya grid search CV adalah sebagai sintaks untuk hyperparameter ya. Jadi modelnya kita masukkan dan parameternya apa aja yang di sini. Dari range ini nantinya akan dicari base-nya. Lalu ini kita fit, jadi kita uji, kita latih model kita. Nah, ini bisa kita lihat base estimatornya untuk data original adalah kriterianya entropi, max depth-nya 3, min sample lift-nya 11. Gitu, ini adalah data lengkapnya. Kemudian kita memvisualisasi. Nah, ini kalau memvisualisasi, jadi kita harus melakukan penamaan step-nya ini manual ya. Mencari nama langkah, karena di sini memang diperlukan untuk membuat objek terbaik setelah di tuning. Jadi ini adalah sintaksnya, kemudian ini adalah membuat visualisasi decision tree. Nah, ini adalah base classifier TT ini dari mana? Dari langkah step dari base estimator yang sudah ditentukan. Kemudian fitur names-nya adalah dari extrain, jadi kolom yang tadi yang sudah dilatih itu atribut-atributnya. Kemudian class name-nya adalah dari mana? Dari ori classifier TT, base estimator sama class. Jadi istilahnya ini targetnya ya. Kemudian fill true ini agar berwarna. Gambarnya rounded through itu biar tidak kotak tapi agak angkung di sisinya. Lalu spesial karakter untuk misalnya kan ada, kalau misalnya kita lihat di sini itu ada min kurang dari sampai dengan, nah ini diizinkan karena pakai spesial karakter. Ini untuk mengkonversi dot datanya itu menjadi graph. Graphnya ini seperti pixel-pixel yang menyusun gambar gitu istilahnya. Nah, setelah itu graphnya ini nanti kita simpan dalam bentuk dt_ori.jpg. Kemudian kita baca, kita tampilkan. Maka seperti inilah hasil dari visualisasi decision tree dari data normal, data original ya. Setelah itu ini yang data normalisasi, stepnya sama, hasilnya ini bisa saja beda, bisa juga sama, tergantung inisiasi juga dari modelnya. Bedanya ada di sini ya, ini F feature, ini extrain norm pakainya. Jadi kalau yang tadi itu extrain doang, ini pakai yang sudah dinormalisasi. Penampilannya seperti ini. Lalu untuk pemodelan dengan data original plus PCA itu sama kurang lebihnya. Yang membedakan adalah di bagian sininya. Feature name-nya ini dia melakukan looping untuk list dari PC komponennya. Dalam hal ini kita ada 15 PC komponen. Karena kan prinsipal komponen ini kita bukan 30 tapi kita pakai 15 dan itu prinsipal komponen bukan atribut. Maka dari itu perlu sintaks tambahan seperti ini. Nah, ini lebih banyak ya kedalamannya karena di sini bisa kita lihat bahwa kedalamannya ada 6. Jadi tentu saja ini decision tree-nya lebih dalam dan lebih akurat bisa dibilang. Sometimes yang
semakin dalam semakin akurat. Lalu ini adalah data normalisasi plus PCA, sama dengan yang tadi, hanya saja ini PC-nya tapi base-nya adalah extract norm yang sudah dinormalisasi dan dilakukan PCA juga. Ini adalah hasilnya untuk data normalisasi dan PCA. Lalu kita ke tahap terakhir, yaitu evaluasi. Nah, di sini kita melakukan semuanya, dari akurasi, precision, recall, dan sebagainya. Ya, ini saya akan mencoba menjelaskan. Jadi perbedaannya, kalau di sini di dalam konteks breast cancer itu recall itu mengukur sejauh mana model atau sistem dapat mengidentifikasi secara benar kasus-kasus positif dari semua kasus positif. Jadi kan karena kan rumus dari recall sendiri itu kan adalah TP dibagi TP plus FN, seperti itu. Nah, lalu untuk yang precision ini mengukur apa? Ini mengukur sejauh mana hasil positif yang diberikan oleh model atau sistem itu adalah benar. Jadi dia ini menghitung dengan benar semua hasil positif yang diberikan. Jadi bisa kita lihat karena dari rumusnya itu kan adalah TP, kalau precision itu adalah TP dibagi TP plus FP. Jadi seperti itu. Lalu kalau yang akurasi itu dia mengukur sejauh mana model atau sistem memberikan prediksi yang benar secara keseluruhan. Kesimpulannya adalah kalau recall itu memberikan informasi tentang kemampuan model mendeteksi kanker yang ada. Jadi kasus kanker yang terdapat di dalam data itu berapa. Kalau precision itu memberikan informasi tentang ketepatan model dalam klasifikasi data pasien. Kemudian kalau akurasi itu memberikan informasi tentang tingkat keseluruhan kebenaran prediksi model. Jadi itu yang kadang mengecoh. Jadi kita harus benar-benar memahami antara perbedaan recall dengan precision. Maka dari itu untuk kasus penyakit ini sebenarnya yang lebih cocok adalah recall karena dia sensitivitas, jadi mengukur mengidentifikasi secara benar kasus pasien positif, bukan hanya positif keseluruhan. Kalau positif keseluruhan adalah precision, jadi kan bisa false positif, bisa true positif, padahal yang kita butuhkan adalah sebenarnya true positif gitu. Ini di sini cukup bagus ya untuk hasilnya, untuk testingnya untuk 0,96, 96 dan 93 untuk recall ya. Lalu ini cara membaca confusion matrix, yaitu di sini adalah actual value, di sini adalah predicted value. Nah, ini itu bisa dibilang misalnya ini tadi 0 itu adalah jinak, 1 itu adalah ganas. Jadi kalau yang di actualnya itu jinak, diprediksi jinak itu ada 106. Sedangkan yang sebenarnya yang diprediksi adalah ganas tapi malah nilai sebenarnya adalah jinak itu hanya ada 2 pasien. Nah, yang diprediksi sebagai ganas namun diprediksinya sebagai actualnya ganas tapi diprediksinya sebagai jinak itu ada 4 pasien. Nah, yang benar diprediksi, dia memang diprediksi oleh model sebagai kanker jinak dan memang secara values-nya actual itu jinak itu adalah 59. Ini kalau dijumlah ya 171 sesuai dengan data testing yang kita bagi tadi di awal. Itu selanjutnya sama seperti tadi penjelasannya gitu. Lalu review pemodelan di sini ya untuk lebih bisa melihat ya, di sini bisa kita lihat bahwa decision tree data original dan normalisasi itu sama ya, menyentuh training accuracy dan test accuracy-nya sama di angka 96%. Kemudian kalau kita membuat model comparison di sini terhadap akurasi, recall dan precision, bisa kita lihat juga data original dan data normalisasi ini bisa dibilang stabil dan baik ya. Kalau di PC data original dan normalisasi ini untuk akurasinya tinggi tapi untuk precision-nya dia di bawah 90%. Bahkan ini 91. Lalu di sininya recall-nya tinggi memang bagus, tapi precision-nya rendah. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan mencoba memvisualisasi perbandingan 4 model itu dengan seaborn. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, kalau dilihat dari sini lebih mudah interpretasinya daripada hanya sekedar tabel. Nah, ada beberapa kesimpulan yang bisa saya simpulkan. Yang pertama adalah data yang diberikan dapat dikatakan cukup besar, yaitu 569 data. Kemudian data yang diberikan itu sudah bersih ya. Kemudian terbukti dari tidak adanya data bernilai nol ataupun duplikat. Lalu variabel dependence banyak 30 variabel, sedangkan dependennya itu ada 2 kategori, yaitu malignant, ganas, dan benign, yaitu jinak. Lalu pembagian data training dan data testing yang saya lakukan adalah 70 banding 30, 70% data training dan 30% data testing. Model decision tree dengan data normalisasi dan dengan data original menghasilkan hasil yang sama, yaitu testing maupun trainingnya adalah 96%. Namun menurut pendapat saya sebagai pembuat, ini lebih baik untuk mengimplementasikan model dengan data yang sudah dinormalisasi. Kenapa? Karena data normalisasi itu ya sudah terdistribusi secara merata. Kalau data original itu masih dalam rentang yang misalnya 100, satunya lagi atributnya nilainya di puluhan, itu kan tidak merata. Lebih baik dinormalisasi terlebih dahulu.
Seperti itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.